Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adesara Sapira dari IKMB. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tentang uji chi-square. Pertanyaannya adalah, suatu survei dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk kota dengan desa. Wilayah kota yang terpilih adalah Jakarta Pusat dan wilayah desa adalah Kabupaten Cianjur. Sebanyak 410 penduduk Jakarta Pusat dipilih dengan random, ada 62 orang yang hipertensi. Sedangkan dari 414 penduduk Cianjur yang dipilih random, ada 46 orang yang hipertensi. Buktikan secara statistik apakah ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk Jakarta Pusat dan Cianjur pada alfa 5%. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaannya, tentunya kita buat dulu diketahui. Nah, di sini bisa kita ketahui itu jumlah penduduk Jakarta Pusat itu sebanyak 400 orang. Dengan yang terkena hipertensinya itu ada 62 orang. Untuk yang jumlah penduduk dari Kabupaten Cianjur itu ada 414 orang dan yang terkena hipertensi ada 46 orang. Nah, selain itu bisa kita ketahui itu ada alfanya itu senilai 5%. Nah, selanjutnya itu setelah diketahui itu kita buat dulu ditanya apa sih yang ditanyakan. Nah, di sini yang ditanyakan itu apakah ada perbedaan, berarti perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk Jakarta Pusat dan Cianjur. Nah, selanjutnya itu baru kita jawab. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini itu kita cari dulu hipotesisnya. Yang pertama itu ada hipotesis nih, yaitu terdiri dari H0 dan H alternatif. Di sini H0-nya itu tidak ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk Jakarta Pusat dan Cianjur. Nah, untuk H alternatifnya itu ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk Jakarta Pusat dan penduduk Kabupaten Cianjur. Nah, setelah kita tentukan hipotesisnya, itu baru kita uji statistik. Tapi sebelumnya itu kita buat dulu tabel silang. Nah, di sini tabel silangnya itu terdiri dari wilayah yang penduduk yang terkena hipertensi, penduduk yang tidak terkena hipertensi dan totalnya. Di sini untuk wilayahnya itu ada wilayah Jakarta Pusat dan wilayah Cianjur. Nah, untuk penduduk yang terkena hipertensi Jakarta Pusat bisa kita lihat di sini diketahui tadi itu ada 62 orang. Kita tulis di sini 62 orang. Untuk yang Kabupaten Cianjur itu ada 46 orang. Jadi kita di sini juga tulis 46 untuk yang Kabupaten Cianjur penduduk yang terkena hipertensi. Nah, selanjutnya itu untuk total. Nah, untuk total dari penduduk Jakarta Pusat itu bisa kita lihat dari diketahuinya itu ada 410 orang. Nah, untuk yang Kabupaten Cianjur itu bisa kita lihat juga itu sebanyak 414 orang. Jadi kita tulis ini 414 orang. Nah, setelah itu setelah kita tulis jumlah penduduk yang terkena hipertensi dan total, baru kita tentukan penduduk yang tidak terkena hipertensi. Nah, di sini total penduduk Jakarta Pusat itu 410 itu dikurangkan 62, maka itu didapat penduduk yang tidak terkena hipertensi itu sebanyak 348 orang. Nah, selanjutnya itu untuk yang Kabupaten Cianjur itu dari 414 itu dikurang 46, kurang 46 itu didapatkan penduduk yang tidak terkena hipertensi itu ada 368 orang. Nah, setelah itu kita juga menentukan nih banyaknya penduduk yang terkena hipertensi, yaitu dari Jakarta, baik itu dari kota Jakarta Pusat maupun dari Kabupaten Cianjur. Jadi untuk yang penduduk yang terkena hipertensi itu ada 62 ditambah 46 itu jumlahnya ada 108. Yang tidak terkena hipertensi itu ada 348 ditambah 368 itu 716. Nah, misalnya itu untuk total keseluruhan itu ada atau grand total itu ada 824. Setelah kita menentukan membuat tabel, jadi kita tuh baru melakukan uji statistik. Nah, di sini pertama itu kita cari dulu nilai E-nya atau frekuensi yang diharapkan. Untuk mencari nilai E itu bisa dengan rumus itu E sama dengan total baris. Di sini ada untuk total barisnya yang ini, yaitu dikali total kolomnya itu ini dan ini, dan dibagi grand total atau dengan nilainya 824. Nah, pertama
kita cari dulu yang sel 1. Nah, yang maksudnya dari sel 1, 2, 3 dan 4 ini itu ada ini yang sel 1, sel 2, sel 3 dan sel 4. Nah, pertama itu sel 1. Ini sel 1 nilai O-nya atau nilai frekuensi hasil observasinya itu ada 62. Jadi kita masukin nilai E-nya itu 410. Di sini kita bisa dilihat dapatnya dari sini 410 dikali 108, dapat dari nilai kolom ini 108 dibagi 824, dari grand totalnya 824 sama dengan 53,73. Nah, selanjutnya itu untuk yang sel 2 itu sama saja dengan sel 1, itu dengan nilai O-nya atau frekuensi hasil observasinya 348. Jadi kita bisa cari E-nya sama dengan 410 dikali 716 dibagi 824. Nah, dengan hasilnya itu 356,20. Nah, selanjutnya itu untuk yang sel 3 itu juga sama, cara mencarinya itu sama seperti sel 1 dan sel 2, yaitu dengan nilai O-nya itu 46, bisa kita lihat dari sini 46, dan kita cari nilai E-nya itu ada 414 dikali 108 dibagi 824 sama dengan 52,26. Nah, yang terakhir itu ada sel 4. Di sini bisa kita lihat sel 4 itu dapat dari sini dengan O-nya itu 368. Jadi nilai E-nya itu 414 dikali 716 dibagi 824 sama dengan 359,73. Oke. Nah, setelah itu untuk memudahkan kita mencari nilai X-nya, jadi kita susun dulu. Untuk ini ada sel 1, sel 2, sel 3 dan sel 4. Ini ada O-nya itu 62, 348, 46 dan 364. E-nya itu ada 53,73, 356,26, 52,26 dan terakhir 359,73. Ini O dikurang E akar kuadrat ini. Nah, hasil ini tuh didapatkan dari nilai O ini 62 dikurang nilai E ini 53,73 dikuadratkan. Jadi hasilnya itu ada dikuadratin, nanti hasilnya itu ada 68,39. Begitu juga dengan sel 2, sel 3 dan sel 4. Oke. Selanjutnya itu kita cari nilai chi-square-nya. Dari sini nih cara mencari chi-square itu rumusnya itu ada sigma O dikurang E kuadrat per E. Di sini untuk O dikurang E kuadrat tadi kan sudah kita cari nih. Ini nilainya. Nah, jadi bisa kita langsung masukin aja. Nah, di sini bisa langsung ditulis saja 68,39 per 53,73 ditambah 68,22 ditambah 356,26 ditambah 68,22 dibagi 52,26 dan ditambah 68,39 dibagi 359,73. Nah, setelah itu didapatkan hasil 1,27 ditambah 0,19 ditambah 1,25 ditambah 0,19. Nah, jadi bisa kita dapatkan nilai chi-square-nya adalah 2,9. Oke. Setelah kita mencari nilai chi-square, jadi kita cari nilai df-nya dulu. Nah, untuk mencari df ini bisa menggunakan rumus jumlah kolom dikurang 1 dikali jumlah baris dikurang 1. Nah, tadi kita kan tabel silang kita itu kan berjumlah 2 kolom dan 2 baris. Jadi jumlah kolomnya ada 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1 itu sama dengan 1. Jadi didapatkan df-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk alfanya tadi kan diketahui itu alfanya 5% atau 0,5%. Nah, jadi kita didapatkan df-nya 1 dan alfanya 0,5. Nah, selanjutnya kita lihat di tabel chi-square. Nah, untuk df-nya 1 dan alfanya 0,05 ini nilai tabelnya itu adalah 3,841. Terus selanjutnya itu adalah keputusan. Nah, di sini itu ada 2. Jika chi-square hitungnya itu kurang dari chi-square tabel, maka H0-nya gagal ditolak atau H0 diterima. Jika chi-square hitungnya itu lebih dari chi-square tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, jadi dari hasil perhitungan tadi didapatkan chi-square hitungnya itu
dengan nilai 2,9 itu kurang dari chi-square tabel dengan nilainya 3,841. Maka ini H0-nya gagal ditolak atau H0 diterima. Baiklah, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Nah, setelah kita mendapat keputusan tadi, jadi kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk Jakarta Pusat dan penduduk Kabupaten Cianjur. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.